Ya. Ya, Pertama-tama saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang kami kasihi, di mana saudara-saudara berada, Shalom. Shalom. Pagi ini kita bertemu lagi melalui live Facebook. Apakah saudara tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah melalui live Facebook? Walaupun hidup penuh dengan tantangan, tapi Tuhan mampu memelihara kehidupan kita sekalian. Semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa bersukacita kembali. Ingat, mujizat masih ada. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan segera dipulihkannya. Dan keadaan akan segera kembali membaik. Sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas kita. Nah, ada satu pujian, saudara sekalian, yang pada saat ini, pujian ini sangat mudah untuk diikuti. Pujian ini berjudul, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan dipulihkannya. Masalahnya, apakah kita masih percaya? Mujizat masih ada. Kita akan menyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Oh haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramaturya. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Engkau yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Engkau yang layak menerima segala pujian. Engkau yang layak menerima segala hormat. Oh haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih tetap ada. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kami, tapi bagi Engkau tidak. Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Engkau mungkin. Kami mau serahkan saat ini Bapa, firman-Mu biarlah menjamah semua yang hadir. Mengkuatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Kami mau serahkan firman ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa firman menjamah kami sekalian, membaharui iman kami, mengkuatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan, saudara-saudara, saya memberikan judul Mujizat Masih Ada. Nah, saya ambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yang mengisahkan tentang penampakan diri Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan ini merupakan penampakan yang ketiga daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui penampakan ini Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Nah, saudara sekalian, kalau kita telusuri, Yesus membuktikan hidup kepada murid-muridnya melalui berbagai-bagai cara. Yang kita dapati melalui firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian Dia menunjukkan lubang bekas paku di tangannya. Di kesempatan lain Dia menampakkan diri, dan Dia memberikan kesempatan supaya muridnya mencucukkan tangan ke dalam lubang, baik di tangan maupun lambungnya. Di kesempatan lain, Ia makan bersama-sama, walaupun Ia tidak membutuhkan makanan. Karena memiliki tubuh kemuliaan. Yang satu kali kita juga akan memilikinya. Dan kita tidak membutuhkan lagi makanan. Yesus, Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya, walaupun tidak membutuhkan makanan. Untuk menunjukkan bahwa Ia itu hidup. Dan ini yang menjadi pembahasan kita melalui mujizat yang diperbuatnya. Maka Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Saudara percaya bahwa Dia hidup? Penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Kali ini Dia menampakkan diri dengan membuat mujizat. Kita bayangkan, kalau Dia mati, saudara sekalian, apakah Dia dapat membuat mujizat? Mustahil, bukan?
Nah, kita harus selalu ingat dalam kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan berputus asa. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Penampakan diri Yesus dikisahkan sebagai berikut. Yang pertama, saudara sekalian, murid-murid sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias. Ini dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ada 7 orang murid-murid yang berkumpul, yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang muridnya yang lain yang tidak disebutkan namanya. Mereka berkumpul di pantai Danau Tiberias. Nah, kita mempelajari yang pertama, saudara sekalian, mengenai kesatuan daripada mereka. Ketika Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan, maka kata yang lain-lain, kami pergi juga dengan engkau. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka bersepakat untuk bersama-sama menangkap ikan. Ini bukan semata-mata rekreasi di pantai, rekreasi untuk menangkap ikan. Ini bukan semata-mata bersenang-senang, tetapi ini merupakan mata pencarian mereka. Mereka harus hidup. Dan yang mengesankan, saudara sekalian, adalah kesatuan mereka. Walaupun mereka kecil, mereka menghadapi ancaman dari luar, kesatuan mereka menjadi contoh bagi kita. Anak-anak Tuhan seharusnya hidup dalam kesatuan seperti mereka. Tidak boleh gontok-gontokan yang bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan perpecahan, baik di dalam rumah tangga, di antara suami dan istri, maupun juga di dalam jemaat daripada Tuhan. Pertengkaran hanya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekitar kita yang melihat, yang mungkin tidak seiman dengan kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup di dalam kesatuan yang saling mengasihi. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus Kristus, Dia katakan bahwa Dia berdoa supaya kita itu hidup di dalam satu kesatuan. Nah, perbedaan yang sering menjadi penyebab pertengkaran dan perpecahan. Dan perbedaan ini bisa diatasi bila kita saling mengasihi. Bila kita tidak kukuh. Bila kita tidak ngotot karena merasa pendapatnya yang paling benar. Dan pendapat orang lain itu nggak benar. Perbedaan bisa diatasi bila kita bersedia mencari titik temu yang berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kesatuan tidak sampai
hancur. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun. Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup akur satu sama lain, Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam kehidupan bergereja. Bukan hanya berkat yang diperintahkan, tetapi juga kehidupan yang kekal oleh karena kita menaati firman Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari di dalam bagian ini, mereka bekerja keras sepanjang malam, namun mereka tidak berhasil atau gagal. Yang tentu menyebabkan murid-murid itu menjadi kecewa dan sedih. Tidak semua yang berusaha keras mencapai keberhasilan, bukan? Dan ketika kita mengalami reaksinya sama dengan murid-murid, kecewa, sedih. Bahkan ada pula orang yang marah mengalami hal itu. Tuhan yang tidak melakukan kesalahan apa-apa terkena imbasnya. Dipersalahkan. Oleh karena tidak memberi keberhasilan. Tidak memberi kesuksesan. Tidak menolong. Yang kita lakukan ketika menghadapi itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus pembuat mujizat. Baik ketika yang baik itu datang dalam kehidupan kita, maupun yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, artinya apa yang diupayakan tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, yang berarti bahwa kekayaan itu habis, lenyap. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika usaha gagal dan kekayaan habis, apa yang harus kita lakukan? Menjauhkan diri dari Tuhan, keadaanmu tidak akan bertambah baik. Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu. Percayalah kepada Yesus, penyelamat kita. Kalau kita percaya kepada Dia, maka kita masih memiliki pengharapan untuk diselamatkan dari krisis yang kita alami. Hal yang kedua di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Maka hal yang kedua adalah saya langsung kepada penampakan diri Yesus. Dan ini sangat penting, saudara sekalian. Karena Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ini alasan daripada Yesus hadir di sana. Ini alasan daripada Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Yang pertama, Ia sangat
peduli. Ia Allah yang peduli. Ada pujiannya yang juga mempunyai syair bahwa Allah itu peduli. Kata peduli di dalam arti kata, ia tidak pernah membiarkan sendirian anak-anaknya. Ia selalu campur tangan untuk menolong ketika mereka di dalam kesulitan. Bahkan ketika mengalami kegagalan, ia peduli kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Walaupun mungkin mereka ada yang usianya lebih tua daripada Yesus. Tapi mereka adalah anak-anak Allah. Dikatakan oleh Yesus, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak peduli, saudara sekalian, usia berapa tua usia kita. Kita adalah anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang percaya adalah anak-anak Allah. Karena kita anak-anaknya, maka dia sangat peduli. Ia menampakkan diri yang menyatakan bahwa dia peduli terhadap kita. Kita bayangkan kalau kita bukan anak-anaknya, maka dia tidak akan mempedulikan kita. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Murid-muridnya menjawab, tidak ada. Tuhan bukan hanya peduli dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada murid-muridnya, tapi dia bertindak. Di dalam kepeduliannya, dia bertindak untuk memberikan pertolongan. Yesus tidak mengatakan kepada murid-muridnya, jangan menyerah, besok cari ikan lagi, mungkin berhasil. Dan ini bukan merupakan orang yang peduli, saudara sekalian. Orang yang peduli adalah orang yang langsung bertindak untuk menolong orang yang di dalam kesulitan. Manusia boleh memiliki pengalaman di dalam menangkap ikan. Tapi ingat satu perkara. Keberhasilan berasal dari Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, ia membuat mujizat. Ini yang menjadi bahan renungan kita. Yesus menolong murid-muridnya dengan apa? Dengan membuat mujizat. Karena memang dia adalah pembuat mujizat. Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kita renungkan kata-kata Yesus. Bukankah murid-murid memiliki profesi sebagai nelayan? Mereka terbiasa menjala ikan. Mereka pasti sudah menebarkan jala di sebelah kanan dan kiri perahu. Nggak perlu diajarin. Bahkan mungkin mereka sudah melakukan berkali-kali. Namun hasilnya nihil. Dan tetap nihil. Sekarang Yesus menyuruh tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Yang menjadi permasalahan, apakah mereka percaya kata-kata Yesus? Dan melakukan apa yang disuruh oleh
Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya katakan, kalau mereka tidak percaya dan tidak mau melakukan, maka mujizat tidak akan pernah mereka alami. Tapi oleh karena mereka percaya perkataan Yesus, Tuhan dan Allah, maka Tuhan Yesus Kristus membuat mujizat terjadi. Dan mujizat yang terjadi, yang pertama, mereka mendapat banyak ikan. 153 ekor ikan besar-besar. Yang kedua, mujizat yang terjadi, jala mereka tidak koyak. Artinya, ikan yang ditangkap tidak ada yang terlepas. Nah, kita belajar dari ini, mujizat terjadi di dalam dua hal. Yang pertama, jika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu percaya dan melakukan yang difirmankan Tuhan. Dan hal yang kedua, maka bagian Tuhan adalah membuat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk sekalian di dalam bagian berikutnya, yang ketiga. Yesus dikenali. Murid yang dikasihi oleh Yesus mengenali Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus yang pertama-tama mengenali Yesus. Dan murid yang dikasihi Yesus di dalam arti kata, mereka yang memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus. Tuhan mengasihi mereka yang hidup melekat kepadanya. Dan Tuhan akan memberkati orang yang demikian. Siapa orang ini? Orang ini adalah Yohanes. Dialah yang pertama-tama mengenali Yesus. Bagaimana Yohanes mengenali Yesus? Dari mujizat yang terjadi saat itu, yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Yang mengubah suatu kegagalan menjadi keberhasilan. Ia tahu bahwa hanya kuasa Tuhan yang dapat melakukan. Dan siapa yang melakukan itu? Siapa yang memberikan perintah, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, sehingga berhasil mendapat tangkapan ikan yang berlimpah-limpah. Dia tahu bahwa yang bersabda adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yohanes memberitahukan kepada Petrus, itu Tuhan. Dan apa yang menjadi reaksi Petrus? Ketika Yohanes mengatakan itu Tuhan kepada Petrus, maka ia pertama-tama menemui Yesus. Pertama-tama yang dilakukan Petrus adalah mengenakan pakaian sebagai tanda respek kepada Yesus. Bukan menghampiri Yesus dengan keadaan setengah telanjang. Karena hal itu berarti tidak menghormati Yesus. Tapi dia berpakaian yang sopan dan rapih. Karena ingin menghormati Yesus. Ia terjun ke dalam danau menghampiri Yesus. Yang lain-lain sibuk mengangkut ikan dan mungkin berbagi hasil. Hal itu tidak salah. Namun, saya katakan jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan. Yang sudah memberkati kita. Dialah pemberi berkat. Carilah pemberi berkat. Maka engkau akan mendapatkan berkat itu. Ini rahasia untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, kita masuk di dalam bagian yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian.
dikatakan bahwa Yesus membagikan roti dan ikan. Ketika murid-muridnya sampai ke darat, mereka melihat api arang, ikan dan roti di atasnya. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, makanlah, sarapanlah. Ia tahu sekali lagi. Murid-muridnya lapar setelah semalaman menangkap ikan. Dan dia menyediakan yang murid-muridnya perlukan saat itu. Bila Yesus menyediakan keperluan murid-muridnya, maka ia akan melakukan hal yang sama pada saat ini kepada kita. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia yang berjanji dan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Nah, apabila kita melihat latar belakang daripada Filipi 4 ayat 19, latar belakang daripada ayat ini adalah karena jemaat di Filipi memberi persembahan. Dan kalau apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, saya mengingat kembali kepada kata-kata Yesus. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, beri maka kamu akan diberi. Kalau kita murah hati, pasti Tuhan juga murah hati. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau kita pelit, Tuhan juga akan berlaku pelit terhadap kita. Hal yang berikutnya, ia mengambil roti dan ikan dan memberikan kepada mereka. Hal itu dilakukan oleh Yesus untuk menyegarkan ingatan mereka tentang mujizat yang dilakukannya. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sampai kenyang. Dan berapa sisanya? Sebanyak 12 bakul penuh. Saudara dapat membaca di dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 13. Dan Yesus mau mengatakan bahwa Dia Yesus yang sama yang membuat mujizat dengan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yesus membuktikan melalui mujizat yang dilakukan di Danau Tiberias, Dia membuktikan kepada murid-muridnya, Dia hidup. Dan saya memberitahu kepada saudara-saudara sekalian, bahwa mujizat masih ada sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena yang membuat mujizat itu hidup dan akan hidup sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Dan kalau Dia hidup dan tidak berubah, maka kuasanya pun tidak berubah. Kuasanya sanggup menolong kita dari segala kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Sanggup memulihkan kita kepada keadaan yang semula. Dan sanggup menjadikan harapan-harapan kita menjadi kenyataan. Percayakah kita mujizat masih ada? Karena Dia hidup. Nah, pada saat ini kita merefleksi apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang kau alami. Apa yang menjadi harapanmu yang kau harapkan dari Tuhan?
ingatlah bahwa mujizat itu masih ada. Karena pembuat mujizat itu hidup. Mari di dalam beberapa saat, saudara-saudara sekalian, biarlah kita berdoa secara pribadi. Dan saudara ungkapkan apa yang engkau inginkan daripada Tuhan Yesus. Dengan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Karena Engkau hidup. Engkau hidup saat ini. Engkau hidup esok hari. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena Engkau hidup. Maka mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman ini boleh mengkuatkan kami sekalian. Meneguhkan kami. Di dalam menghadapi segala perkara, kami tidak merasa takut. Karena mujizat itu masih ada. Di dalam kami berharap kepada Engkau, kami tidak menjadi putus asa. Karena mujizat itu masih ada. Dan pengharapan ini satu kali akan menjadi kenyataan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Akan firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami mengucap syukur. Dan biarlah melalui firman ini semuanya boleh dikuatkan. Dan kini kami akan memasuki perjamuan kudus. Kami mau mengingat dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat dan tidak melupakan kasih-Mu kepada kami. Engkau yang sudah menanggung segala dosa kami, segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Sehingga melalui kematian-Mu Tuhan, kami boleh memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Engkau baik kepada kami. Dan kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Karena bilur-bilur-Mu, darah-Mu adalah kesembuhan kami. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Engkau ingat? Ingat Yesus di Golgota. Jangan lupakan. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Sekali lagi kita nyanyikan. Ingat
Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Terima kasih untuk korban di atas kayu salib. Dan kini kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, peganglah roti di tangan kanan dan cawan anggur di tangan kiri. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi sebelum kita makan dan minum. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui segala kegagalan kita di dalam mengikut kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita menaruh benci, dendam terhadap sesama. Kita mohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita berlayak untuk makan dan minum. Ketahuilah bahwa perjamuan Tuhan ada berkat bagi kita. Kalau kita percaya. Oh, ampunilah kami, Bapa, karena kami berdosa. Kami tidak melakukan firman-Mu. Bahkan kami menaruh benci terhadap sesama kami. Menaruh dendam. Dan kami tahu bahwa itu adalah hal-hal yang negatif. Yang membuktikan bahwa kuasa gelap menguasai kami. Ampunilah Bapa. Lepaskan kami daripada semua hal-hal yang negatif. Supaya perjamuan ini menjadi berkat yang besar. Ada mujizat di dalam perjamuan ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Pegang roti. Dan saat ini saya akan membacakan firman Tuhan mengenai roti sebelum kita makan bersama-sama. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan sama-sama makan. Di dalam nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Peganglah cawan anggur ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Inilah darah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Dikatakan demikian terhadap cawan ini, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama minum dari cawan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami boleh tetap mengingat kesengsaraan Yesus tidak melupakan. Karena kami tahu melalui salib itu mengalir pengampunan. Dari salib itu mengalir kuasa daripada Tuhan yang memberkati kami. Menyembuhkan, mengkuatkan, menghiburkan kami. Sehingga kami boleh tetap di dalam keadaan yang prima, di dalam mengiring kepada Tuhan. Tidak loyo, tidak lemah. Terima kasih Bapak, berkati semua yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Biarlah berkat-Mu ada bersama anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga doakan untuk keadaan saat ini, kami serahkan untuk vaksin. Kami tahu satu perkara, kalau Engkau membuat mujizat, tidak ada yang mustahil. Pasti vaksin ini akan diketemukan. Buatlah mujizat. Kami hanya bisa mendukung dalam doa. Para ahli, ilmuwan, yang berupaya untuk menemukan vaksin Bapa. Berkati mereka. Tolonglah. Karena vaksin ini juga akan menjadi keberuntungan bagi kami sekalian. Untuk kesehatan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami juga berdoa Tuhan. Untuk mereka yang terkena COVID-19, tolong Bapa, kuatkan mereka. Ya, sembuhkan. Engkau hiburkan mereka. Berikan mereka pengharapan supaya mereka tidak berputus asa. Ya, Yesus benar. Supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mampu membuat mujizat. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan biarlah melalui penyakit ini terjadi kegerakan rohani yang besar di dalam dunia ini. Sebelum Maranatha, Yesus datang kembali. Dan kami serahkan saat ini juga, kami berdoa Tuhan untuk para dokter nurse yang berada di garis depan. Engkau lindungi mereka. Dan kami doakan untuk Indonesia juga Tuhan, Engkau tolong. Karena imbas daripada wabah ini demikian hebat dan besar. Dan banyak orang mengeluh oleh karena perekonomian tidak berjalan dengan baik. Tolonglah Bapa, dijauhkan daripada semua kerusuhan. Diberikan semua rakyat Indonesia kesabaran untuk menantikan usaha daripada pemerintah yang menanggulangi hal ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati Presiden Jokowi dan segenap jajarannya, kabinetnya, yang berusaha keras bekerja Tuhan untuk menanggulangi ini. Berikan mereka keberhasilan. Juga di Amerika Tuhan, di mana rakyat sudah tidak menjadi sabar lagi untuk keluar rumah, untuk berusaha kembali bekerja. Kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Tolonglah Presiden Trump dengan kabinetnya, supaya mereka juga Tuhan mampu menanggulangi masalah yang timbul akhir-akhir ini. Dan mereka juga mampu Tuhan menanggulangi akan wabah yang terjadi di seluruh dunia, juga di Amerika. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan tolong negara-negara lain, supaya Engkau juga akan senantiasa menolong, karena kami tahu bahwa melalui goncangan ini, Engkau memiliki maksud supaya banyak orang mengenal Engkau, kembali kepada jalan yang benar. Berkati semua yang hadir melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara sekalian, biarlah saat ini dimanapun Engkau berada, tetap Engkau memandang Tuhan. Dia pengharapanmu. Dan tetap Engkau
berjalan di jalan Tuhan dan menjadi saksi daripada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Nah, akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang dalam waktu dan jam yang sama. Yes. Bye-bye.